Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Yang saya cintai mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Kediri tahun 2020. Saya ucapkan selamat datang di YIN Kediri, terutama di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa mengisi acara PPAK untuk mahasiswa baru tahun 2020 ini. Untuk yang pertama, saya perkenalkan, saya sebagai Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atas nama Ibu Siti Amanah MSI dengan sekretaris prodinya Ibu Diah Handayani MSI. Identitas prodi kita di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini adalah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, di mana prodi ini memperoleh nilai akreditasi B dengan SK dari Ban PT nomor 2382/SK Ban PT akreditasi tahun 2016. Adapun visi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah menjadi program studi yang unggul dan berkualitas di bidang broadcasting tingkat nasional pada tahun 2030. Misi Prodi antara lain yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang broadcasting. Kedua, menyelenggarakan penelitian dengan grand tema broadcasting. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis broadcasting. Keempat, melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang relevan dalam bidang broadcasting. Adapun profil lulusan prodi kita, yang pertama ada profil utama, yaitu menjadi broadcaster, di mana kompetensinya antara lain adalah yang pertama, menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang broadcasting dan siap bersaing dalam industri media kreatif. Kedua, mampu mengelola media komunikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketiga, mampu merencanakan program produksi radio dan televisi, mampu membuat produksi program radio dan televisi, dan mampu menerapkan etika penyiaran. Keempat, memiliki kemampuan percaya diri untuk berbicara di depan publik seperti menjadi MC, penyiar radio, reporter, dan lain sebagainya. Profil tambahan. Jadi profil tambahan dari Prodi KPI antara lain menjadi jurnalis. Kompetensinya adalah yang pertama, menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik seperti teknik menulis, wawancara, menyunting, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan, serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi. Kedua, mampu mencari, mengolah, menulis berita sesuai dengan karakteristik teknologi dan media, serta mampu menerapkan hukum dan etika jurnalistik. Profil tambahan yang kedua adalah Public Relation Officer. Kompetensinya antara lain satu, menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang public relation seperti kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan, mengelola program kehumasan, dan memiliki kemampuan manajerial, leadership, dan berpegang teguh pada kode etik public relation. Kedua, mampu menganalisis situasi, merencanakan program-program public relation, memecahkan masalah-masalah kehumasan, dan menerapkan standar profesi public relation. Profil yang tambahan yang terakhir yaitu dai profesional. Kompetensinya adalah yang pertama, menguasai pengetahuan dan memahami ajaran Islam dengan baik seperti ilmu tafsir, hadis, tauhid, fikih, akhlak, dan tasawuf. Kedua, memiliki kompetensi intelektual dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu dakwah seperti ilmu komunikasi, psikologi, etika komunikasi, sosiologi komunikasi, dan lain sebagainya. Ya, demikian tadi visi misi profil. Kemudian berikutnya adalah mata kuliah yang ada di prodi ya. Mata kuliah struktur kurikulumnya antara lain ada mata kuliah yang berasal dari institusi, kemudian mata kuliah yang berasal dari fakultas, dan terakhir adalah mata kuliah yang berasal dari prodi. Komposisinya di Prodi Komunikasi nanti Anda lulus
total SKS-nya 149 SKS, di mana mata kuliah institusi ada 40 SKS, mata kuliah fakultas 20 SKS, dan prodi 89 SKS. Adapun susunan mata kuliahnya antara lain ada banyak sekali ya, ini institusi, misalkan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, metodologi studi Islam, studi Al-Quran, studi hadis, fikih, usul fikih, teologi Islam, tasawuf, sejarah, peradaban Islam, filsafat umum, praktek ibadah, KKN, dan skripsi. Kemudian ada mata kuliah fakultas antara lain ISBD, ilmu mantek, ilmu dakwah, PMDI, filsafat ilmu, fikih muamalah, filsafat Islam, ilmu politik, Islam dan sains, Islam dan budaya lokal. Lainnya adalah mata kuliah prodi. Nah, nanti struktur kurikulumnya dibagi dalam pemetaan di kurikulum tiap semester, di mana semester pertama nanti yang Anda harus ambil adalah di sini sistemnya paket. Sistem SKS, ada 20 SKS yang harus mahasiswa baru ambil untuk angkatan 2020. Kemudian semester 2 ada 22 SKS. Karena di tahun pertama maksimal jatah ngambil SKS-nya adalah sebanyak 22 SKS. Semester 3 sesuai pemetaannya ada 24 SKS. Jadi kalau Anda lulus dengan IPK di atas 3, Anda berhak mendapatkan jatah 24 SKS. Semester 4 23 SKS. Dilanjutkan semester 5 ada 23 SKS, dan semester 6 23 SKS, semester 7 8 SKS, dan terakhir semester 8 hanya skripsi 6 SKS. Jadi total SKS yang Anda ambil sebanyak 149 SKS. Jadi di sini ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Di mana mata kuliah pilihan yang harus diambil hanya sebanyak 8 SKS dan memilih satu rumpun saja untuk mata kuliah pilihan. Misalkan di KPI ada 4 rumpun mata kuliah pilihan sebagai penguatan kompetensi di dalam prodi KPI. Misalkan rumpun yang pertama adalah rumpun penguatan kompetensi jurnalistik. Ini disediakan 4 mata kuliah pilihan. Kedua, rumpun penguatan kompetensi public relation, dan ketiga adalah rumpun penguatan kompetensi dakwah. Jadi nanti Anda harus konsisten mengambil sesuai dengan rumpun penguatan kompetensinya tersebut. Kemudian bagaimana supaya Anda nanti bisa lulus tepat waktu? Yang pertama adalah langkah yang harus Anda lakukan tentunya merencanakan kuliah dengan baik. Dengan melihat apa? Kurikulum sebelum pemrograman. Jadi pemetaan itu sangat penting posisinya supaya Anda paham. Anda harus memprogram apa saja. Kemudian kedua, meneliti KHS. Nah, itu kalau Anda sudah melewati 1 semester kan mendapatkan KHS nilai Anda ya. Jadi teliti KHS-nya mana yang sudah lulus dan mana yang belum lulus kan gitu. Harus cermat gitu ya. Ketiga, melaksanakan PKL atau istilahnya di prodi KPI adalah praktek kerja mahasiswa tepat waktu, KKN tepat waktu, dan proposal skripsi tepat waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi ada di semester 7, itu Anda harus sudah KKN, kemudian PKL, kemudian mulai menyusun proposal skripsi supaya nanti bisa semester 8 pas itu Anda sudah bisa lulus tepat waktu. Kemudian di sini supaya Anda bisa lulus tepat waktu tadi juga dibutuhkan peran atau fungsi dosen wali, di mana dosen wali ini akan membimbing Anda dalam pemrograman KRS ataupun juga memotivasi mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, bisa berprestasi baik akademik maupun non akademik, bisa berkonsultasi dan sebagainya. Itu bisa Anda konsultasikan ke dosen wali yang ditunjuk. Kemudian di prodi KPI saya perkenalkan juga ada laboratorium prodi. Laboratorium prodi di KPI yang kita punya ada KKTV, KKFM, kemudian ada lab multimedia. Di mana di lab ini menjadi ajang kegiatan praktikum mahasiswa. Ya, di prodi KPI ada beberapa mata kuliah praktikum, misalnya ada mata kuliah sinematografi, event organizer, teknik reportase, fotografi, desain grafis, teknik produksi TV, dan teknik produksi radio. Nah, semua itu Anda nanti bisa belajar
melalui dosen pengampu sekaligus praktikumnya bisa memanfaatkan laboratorium yang ada di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu Anda bisa mengasah juga keterampilan, misalkan Anda ingin jadi penyiar, presenter atau kameramen atau bisa editing, terampil editing dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan fasilitas laboratorium KPI. Nah, di sini saya juga menyarankan sebagai kakak prodi Anda jangan hanya kuliah saja atau istilahnya duduk di bangku kuliah saja, hanya mengandalkan kemampuan akademik saja. Saya harapkan Anda juga bisa mengasah minat dan bakat Anda, atau mungkin juga Anda bisa tergabung dalam suatu organisasi, misalkan organisasi baik intrakampus maupun ekstra kampus, supaya menambah wawasan Anda mengalami pengalaman berorganisasi tentang leadership dan sebagainya, bagaimana Anda bisa menjalin relasi dengan orang lain. Itu sangat penting, jejaring itu ya. Kemudian peningkatan dalam hal prestasi akademik dan non akademik. Nah, misalkan prestasi akademik itu dilihat dari apa? Dari nilai Anda, IP yang Anda peroleh. Kalau Anda ingin lulus tepat waktu, ya berjuang keras supaya IP Anda itu bagus. Itu seperti apa? Ada usaha-usaha yang harus Anda lakukan supaya nilai Anda bagus. Selain itu prestasi non akademik ya, didukung prestasi non akademik itu sangat penting. Misalkan Anda punya kemampuan di bidang olahraga, itu kan ada wadahnya, misalkan ikut lomba pionir, atau mungkin kemampuan non akademik yang lain kan banyak sekali, yang misalkan kalau di KPI jadi presenter, ikut lomba presenter, ikut lomba film pendek dan sebagainya. Mungkin yang saya sampaikan seperti itu dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nanti kalau Anda selama studi di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kalau ada apa-apa yang Anda hubung pertama kali pastinya ke Kaprodi dulu. Istilahnya kalau nggak tahu ini itu kan, kenalilah lingkunganmu, kenalilah kampusmu, kenalilah orang-orang terdekatmu kan gitu. Nah, karena Anda orang baru di lingkungan ini dan juga menjaga harus punya adab yang baik, karena di sini lulusan KPI itu juga diharapkan mahasiswa yang unggul serta berakhlakul karimah ya, yang islami. Jadi Anda juga harus pandai-pandai menjaga alma mater Anda sebagai seorang atau mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, ini hanya perkenalan dari Kaprodi KPI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.